Sultan Hamengkubuwono I, dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1717 dengan nama Bendara Raden Mas atau BRM Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat keempat melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Kelak sebagai peletak dasar budaya Mataram, beliau akan memberi warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta. Sedari kecil, BRM Sujono dikenal sangat cakap dalam olah keprajuritan. Beliau mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, beliau juga dikenal sangat taat beribadah sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah, ketika paman beliau yang bernama Mangkubumi meninggal pada tanggal 27 November tahun 1730, beliau lalu diangkat menjadi Pangeran Lurah, yaitu pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Kelak ketika sudah dewasa, beliau juga menyandang nama yang sama dengan pamannya BRM Sujono, kemudian lebih dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Sedangkan mengenai ketaatan beribadah Pangeran Mangkubumi secara rinci dikisahkan dalam Serat Cebolek. Di situ digambarkan mengenai kebiasaan beliau puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu dan juga mengaji Al-Quran. Dalam serat ini pula dikisahkan bahwa beliau gemar mengembara dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat serta memberikan pertolongan kepada yang lemah. Sifat beliau ini menghasilkan kesetiaan yang mendalam di antara para pengikutnya. Pada tahun 1746, ketika mengangkat senjata melawan Verinida Ostindische Company atau dikenal VOC, Pangeran Mangkubumi memiliki pengikut sebanyak 3.000 prajurit. Pada tahun 1747 jumlahnya meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit, di mana di antaranya terdapat 2.500 prajurit berkuda. Kesetiaan dan kesediaan mengikuti beliau ini kemudian meluas hingga ke masyarakat umum pada tahun 1750. Perjuangan atas bumi Mataram pada era tahun 1740 adalah masa-masa berat bagi bumi Mataram. Pemberontakan merajalela, dimulai dengan geger Pacina yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu Pangeran Sambernyawa, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya keraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyawa, Raja Mataram saat itu Susuhunan Pakubuwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian bermaksud untuk mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh VOC di bumi Mataram. Akan tetapi, akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Patih Pringgoloyo yang didukung VOC, langkah Pangeran Mangkubumi menemui jalan buntu. Atas dasar peristiwa tersebut, Pangeran Mangkubumi kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Sambernyawa. Bersama Sambernyawa, Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkeraman VOC. Di sisi lain, pada akhir tahun 1749, kondisi kesehatan Pakubuwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16 Desember tahun 1749. Hanya berselang hari, Pakubuwono II wafat dan kemudian digantikan oleh putranya Pakubuwono III. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, maka Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa semakin sengit bertempur.
Akibatnya, garis depan VOC terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Kegagalan menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi ini mengakibatkan Gubernur Jawa Utara, Baron van Hohendorff, mengundurkan diri. Selain itu, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga turut merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron van Imhoff kemudian jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Berikutnya, tampuk kepimpinan Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang diserahkan kepada Nicholas Hartin. Perubahan kepemimpinan VOC ini membawa perubahan dalam corak penyelesaian masalahnya. Hartin yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa, mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangkubumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka Hartin mengutus seorang keturunan Arab, Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tuan Sarik Besar, untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, pertemuan antara Hartin dengan Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Paku Buwono III. Kata sepakat dari Paku Buwono III diperoleh pada tanggal 4 November tahun 1754. Kemudian butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Giyanti. Puncaknya pada tanggal 13 Februari tahun 1755, perjanjian Giyanti ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, babak awal Kesultanan Yogyakarta dimulai pada Kamis Pon, tanggal 13 Maret tahun 1755, 29 Jumadil Awal 1680 Terajoule. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Dan kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono pertama wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1792, 1 Ruah 1718 Terajoule, dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pajimatan Imogiri.